Nah, ini adalah video yang terakhir dari rekaman hari yang sama, ya. Seperti yang saya katakan pada video sebelum ini, saya akan bagikan, kan saya tuntun di dalam pelayanan di Facebook kan, orang harus lahir baru dulu, karena itu seturut dengan firman Tuhan. Ketika orang lahir baru, dia diberikan hati yang baru oleh Tuhan yang memungkinkan orang itu lebih mudah taat terhadap perintah Tuhan, ya. Dan dibutuhkan kerendahan hati untuk mau melakukan ini, ya. Ada orang yang menganggap remeh yang untuk lahir baru, dan bagi saya, kalau orang ini nggak pernah melakukan itu dengan serius, ya dia tidak akan pernah dilahirkan baru. Alkitab katakan bahwa kalau orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Kalau orang yang tidak lahir baru itu akan sulit untuk melakukan firman Tuhan. Dia nggak punya hati yang mau taat. Nah, kalau nggak taat, terusannya kan kalau nggak taat berarti berdosa, melanggar perintah Tuhan. Apa sih dosa itu menurut firman Tuhan? Adalah setiap pelanggaran terhadap perintah Tuhan, gitu ya. Nah, ini sudah cukup lama berselang, tapi saya ingat untuk buatkan video ketiga hari ini. Nah, jadi ketika kita udah lahir baru, ini pemahaman saya dan bukan cuma saya, ya, beberapa hamba Tuhan yang melakukan ini baik di Indonesia ataupun di luar negeri, memahami bahwa ketika kita ini namanya lahir baru. Yang saya pahami, ketika kita dengan officially, dengan resmi, dengan humility, kerendahan hati, untuk ambil satu momen untuk kita terima Yesus, bukan karena kita keturunan, bukan karena kita KTP Kristen, tapi secara pribadi kita mengundang Yesus untuk menjadi Tuhan dan satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita, satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Kita dilahirkan baru menurut pemahaman saya dan iman saya. Pada saat itulah nama kita dicatat dalam kitab kehidupan anak domba. Nah, ketika kita lahir baru, melakukan pertobatan, ya, perdamaian dengan Tuhan, urusan masa lalu itu udah selesai karena Tuhan itu setia. Pada saat kita minta ampun, dia adalah His faithful and just, ya, setia dan adil, and He will forgive us our sins, and even will cleanse us from all our unrighteousness. Dia setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan mengampuni kita segala kejahatan. Selesai. Nah, setelah proses yang sakral ini, kita lahir baru, kita minta ampun, hanya padahal butuh beberapa menit untuk dengan hati yang menyesal, untuk minta ampun untuk semuanya di masa lalu, dan Tuhan separah apapun itu, Tuhan akan ampuni unless blasphemy against the Holy Spirit, kecuali apa itu namanya, blasphemy, ya itu menghujat Roh Kudus, ya. Nah, itu nanti saya kasih tahu. Itu prosesnya gimana sih? Apa setiap orang Kristen mungkin jatuh dalam dosa itu? Ya, saya akan ajari nanti. Nah, jadi ketika kita pemberesan, berdamai sama Tuhan, kita ingat semua dosa kita. Tuhan minta ampun untuk semuanya, ya. Tuhan tuh baik dan dia akan ampuni. Dan kita nggak lihat, but I believe disitulah terjadi pencatatan nama kita in the Lamb's Book of Life, di dalam buku kitab kehidupan anak domba. Nah, status kita udah berubah. Status kita sudah anak. Nah, bagaimana kalau kita kemudian, kalau bahasa Inggrisnya skin our knees, jatuh lagi dalam dosa, gitu ya. Itu kita ingat firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berkata bahwa ya tadi, kalau kita buat dosa, ya, dan Yesus juga ajarkan itu. Ampunilah dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami atas dosa kami, sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, artinya bahwa kalau dalam proses kita kan terus diproses. Jadi sama seperti anak kecil, ya. Brandon juga suka pakai ilustrasi ini. Belajar jalan, jatuh lagi. Apakah orang tua yang normal pikirannya
yang mengasihi anak langsung marah-marah atau buat kesalahan langsung langsung usir anaknya, tentu enggak. Selalu akan memberikan kesempatan. Kita bahkan alami itu sendiri, terutama pada ibu kita gitu ya, selalu memberikan kesempatan. Nah, terlebih Tuhan, how much more God, He is merciful. Lebih lagi Tuhan yang penuh kasih. Nah, tetapi momen yang kita ambil ketika kita lahir, doa pertobatan, kita berdamai sama Tuhan, kita lahir baru, itu, itu telah membuat status kita menjadi anak Tuhan, gitu ya. Anak Tuhan sungguhan yang saya percaya di situlah terjadi pencatatan nama kita di dalam, kitab kehidupan. Nah, jadi bukannya, dari kecil nggak pernah ambil satu komitmenin ke Tuhan, ya masuk keluar masuk gereja dan tetap hidup dalam, ketidaktaatan dan juga dia nggak pernah hubungan sama Tuhan. Nah, punya persekutuan sama Tuhan. Nah, kalau kita udah lahir baru, makanya kan saya bilang, itu baru start. Nah, orang yang sungguh lahir baru diikuti dengan terus berjalan sama seperti anak yang belajar ngomong atau belajar kehidupan, kan kadang-kadang buat salah. Tapi perhatikan kata-kata ini juga disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang juga, bisa dijadikan teladan. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Jangan lagi sengaja berbuat dosa. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Kita itu dalam proses, kita masih buat salah ngomong, salah pikir gitu ya. Tapi kita dalam proses dan Tuhan tahu itu. Kita tahu kalau kita, misalnya kayak saya ya, ketika setelah saya lahir baru, kalau saya berbuat dosa, itu bukan cuma menyesal. Sungguhan, saya berhari-hari setelah saya minta ampun, kalau saya buat salah lagi, itu nelangsa rasanya. Jadi walaupun saya berusaha untuk membuat hati senang, rasa happy, itu saya nggak bisa bohong bahwa di dalam hati saya itu ada duka, karena saya telah mendukakan Tuhan. Nah, itu akan dirasa orang yang lahir baru. Beda dengan orang yang belum lahir baru, terus aja dia lakukan dosa, ngomong kotor, ngomong kebun binatang, nyakitin orang, gosip, terus aja dia nggak rasa bersalah. Itu aja kehidupannya. Nah, beda. Kalau orang yang udah lahir baru, dia akan peka terhadap itu, nah, terhadap dosa itu. Makanya orang yang lahir baru, selain baca firman, untuk terus membersihkan hidupnya, dia pasti udah mulai berdoa. Nah, itulah yang diajarkan oleh Yesus untuk kita di dalam doa Bapa kami, kita minta ampun. Jadi setiap hari kan memang harus berdoa. Makanya setiap kali saya berdoa, saya minta ampun. Kami juga lakukan itu, saya juga ajarkan itu karena dari firman di pengerja. Jadi apapun ya Tuhan, mungkin kami nggak sadar pada malam hari ini ada dosa yang kami buat, Tuhan ampuni ya. Masalahnya harus ada sikap hati kita untuk datang dengan kerendahan hati minta ampun sama Tuhan. Pengampunan pasti ada, pasti diberikan. Nah, minta ampun. Tapi lihat kata tadi, kita nggak lagi hidup dalam kehidupan berdosa, kan kita udah sungguh-sungguh minta ampun. Kita nggak lagi sengaja berbuat dosa. Kita udah peka dan kita tiba-tiba nggak enak hati bahasa hari-harinya ya. Nggak damai sejahtera lagi ketika berbuat dosa. Kita minta ampun lagi. Besoknya lagi fix lagi, perbaikin lagi. Mend everything. Perbaiki segala sesuatu. Jadi semakin hari itu namanya terjadi pertumbuhan rohani. Ya, semakin sempurna ya. Brenda suka nyanyi from glory to glory he changes me, he changes me, he changes me from earthly things to the heavenlies. Na 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 na. For he changes me from earthly things to the heavenlies. Jadi perubahan kita itu nggak instan. Tuhan tahu itu. Tuhan itu nggak seperti istilahnya itu memberi kucing dalam karung. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu banget kalau kita nanti masih akan jatuh. Nah, makanya ya salah satu ayat yang mendukung apa yang saya lakukan. Oh, thank God. Nah, adalah dulu ketika bangsa Israel zaman dulu kan setiap tahun kan imam harus mempersembahkan darah untuk pengampunan mereka. Nah, Yesus sudah mati satu kali. Jadi kita nggak perlu lagi seperti mereka mempersembahkan korban hewan berulang kali karena darah Yesus adalah the ultimate sacrifice. Ya,
pengorbanan yang termahal, yang terbaik, yang the best, satu kali untuk selamanya, dia udah selesai. Dia mengampuni dosa kita ketika kita dosa di masa lalu. Makanya ketika kita bertobat lahir baru, darah itu berkuasa untuk membersihkannya, dan dosa kita di dalam proses pemurnian. Tapi jangan berpikir gini, oh berarti boleh bikin dosa seenaknya lagi dong, nggak bisa. Makanya Paulus juga berkata, apakah dengan begitu kita sengaja berbuat dosa, kita terus berbuat dosa? Enggak. Orang yang menghargai kasih karunia dan udah sungguh-sungguh bertobat, seperti yang saya saksikan tadi, akan ada penyesalan ketika berbuat dosa, sama seperti anak bungsu itu, ya kan? Nah, terus disempurnakan. Nah, jadi sama seperti dulu, jadi the blood of Jesus itu punya type and shadow, kuasa darah Yesus itu udah punya gambaran di masa lalu, bahwa ketika umatnya itu berdosa, darah itu berkuasa menyucikan mereka. Darah Yesus juga berkuasa untuk menyucikan kita kalau kita buat dosa. Tapi Tuhan tahu kan hati kita. Kita yang murni, kita nggak ada hal-hal di mana kita belum terlalu kuat mungkin untuk mengontrol amarah atau other sins, ya, dosa-dosa yang lain, ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan, aku mau berubah, tolong aku lagi ya. Jadi over time kita melihat setiap tahun, bahkan setiap bulan, let's say every semester, ya, setiap semester, 6 bulan, mungkin kita udah lihat perubahan hidup kita, semakin peka terhadap dosa, semakin mau hidup benar, gitu ya. Nah, jadi jangan mau dituduh oleh iblis yang berkata, kan kerjanya penuduh, kamu mana, kemarin kamu udah bertobat lahir baru, buktinya kamu ngomong kayak gitu lagi, kamu gak layak lagi. Nah, kerjaan iblis kayak gitu, jangan dengerin. Nah, makanya saya bilang kembali, harus punya pengetahuan yang benar untuk bilang bahwa bahwa dosa saya udah disucikan oleh darah Yesus. Nah, makanya ada satu kejadian, ada seorang hamba Tuhan di luar negeri yang dipakai oleh Tuhan. Dia nggak percaya diri, dan dia juga bukan orang yang berpendidikan tinggi. Nah, Tuhan bilang sama dia, oke, saya kasih kamu karunia ini supaya kamu percaya diri bahwa aku memakai kamu. Nah, salah satunya yang dikatakan adalah, yang diberikan Tuhan kepada dia adalah, dia bilang kayak gini, kamu akan tahu dosa orang di masa lalu. Jadi ketika kamu sampaikan dosanya, dia akan tahu bahwa Roh Kudus bekerja di dalammu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi Tuhan bilang sama dia, tetapi setiap dosa yang diampuni itu nggak terlihat lagi. Nah, itu sama. Berarti setiap dosa yang kita sungguh-sungguh minta ampun dalam perjalanannya, itu udah dihapus sama Tuhan. Makanya bersyukur untuk the blood sacrifice, untuk pengorbanan darah itu, gitu ya. Tapi bukan untuk dipermainkan. Nah, tapi kalau dalam perjalanannya mungkin nggak sempurna atau kembali melakukan kesalahan, datang lagi. Makanya ketika berdoa, Tuhan ampuni kesalahan yang itu ya. Saya mau berubah, tolong aku lagi. Ya, refresh lagi di dalam hadiratnya, dan kembali keep going, lanjutkan pertandingan imannya. Gitu ya. Itu yang saya kerjakan. Saya juga ketika sungguh-sungguh 2015, ya, ketika sungguh-sungguh saya nangis, sungguh-sungguh, Tuhan, give me another chance. Tolong berikan satu kali kesempatan. Apakah saya langsung sempurna? Saya nggak usah munafik, karena lagi-lagi semua kesalahan saya dalam proses udah under the blood. Brandon suka bilang itu sudah semua di cover sama darah itu. Karena saya juga terus mau bangkit gitu ya, sama seperti orang tua yang sayang sama anaknya, memberikan kesempatan. Jadi saya juga nggak sempurna kok dari pertama kali, tapi semakin hari semakin sempurna. From glory to glory He changes me. Setiap hari Tuhan ubahkan, semakin beriman, semakin berkarakter Kristus. Itu nggak bisa instan gitu ya. Nah, tapi setelah pertobatan terjadi, lahir baru, status kita udah menjadi anak, nama kita sudah dicatat dalam kitab kehidupan, dan kita diberikan hati yang mau taat untuk Tuhan gitu ya. Jadi keep going, terus maju, dan jangan dengerin iblis. Itu penting. Makanya harus tahu firman Tuhan gitu ya. Ini saja video terakhir ketiga untuk rekaman saya hari ini ya. Kiranya diberkati dengan semua seri video itu nanti gitu ya. God bless.